Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Anak dan proses pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak atau peserta didik harus mengikuti dengan baik, dengan aktif, dan mengerjakan semua tugas yang diberikan serta mengumpulkannya. Tugas-tugas tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Di kelas, anak harus pintar, harus rajin, serta memperoleh nilai yang baik sesuai dengan batas KKM. Jika tidak, harus remedial, dan remedial sampai menemukan nilai sesuai dengan batas KKM. Jika anak bermasalah atau tidak tertib, kita sebagai guru hanya mengingatkan, kemudian jika tidak diikuti melanjutkannya kepada pembimbing akademiknya, dan seterusnya ke BPBK. Lebih menekankan pengetahuan kognisi sehingga keadaan anak merasa terbebani dengan tugas-tugas dan materi pembelajaran, terikat pada aturan kurikulum yang administratif, dan terikat pada waktu pembelajaran, sehingga guru di kelas menggunakan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mencapai materi pembelajaran sebanyak-banyaknya sesuai program yang ditetapkan. Di kelas, keterampilan dan sikap anak terabaikan dan fokus pada nilai akhir, karena nilai akhir merupakan penilaian untuk guru mata pelajarannya juga. Perlakuan terhadap anak di kelas secara global dan umum kemudian dipenuhi dengan penugasan dan prioritas KBM untuk mencapai target kurikulum di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, saya tahu bahwa proses pembelajaran harus dinamis dan lebih fleksibel. Karena fokus pada anak, di mana anak atau peserta didik harus berkembang sesuai dengan lingkungan dan tempat dia berada, kebiasaan, dan juga sehingga pembelajaran di kelas, saya harus lebih menguatkan identitas diri dari pribadi anak masing-masing yang beragam itu, di mana saya sebagai pendidik harus menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai, selalu mengucapkan terima kasih, memberikan kata maaf, selalu mengucap syukur, memberi pujian kepada teman, memotivasi, selalu menyapa dengan senyum, berani, tanggung jawab, penuh cinta, saling berbagi, rendah hati, tidak sombong, selalu bekerja sama. Ada anak yang pemalu, ada anak yang iri, ada anak yang bersifat egois dan tertutup. Dengan itu saya harus membangun relasi dan dialog untuk selalu mengetahui kesulitan dan kendala yang dialami anak secara kontinu sampai ada perubahan. Di kelas, seorang guru harus berusaha untuk menumbuhkan anak sesuai bakat dan minatnya, mengenal kekurangan dan kelebihan dari masing-masing anak didiknya, di mana salah satu asas Trikom dari Ki Hajar Dewantara yaitu konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman. Artinya, guru harus menghargai perbedaan dari tiap anak. Kemajuan anak dalam menerima materi pelajaran juga pasti berbeda-beda. Dalam menghadapi keberagaman tiap anak itu, guru harus membangun dialog yang berkelanjutan sehingga ada keseimbangan antara kekuatan batin dan karakter anak serta intelektual dan raga anak. Sebagai pendidik, saya hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan anak itu dan dapat memperbaiki sikap hidup dan tumbuhnya. Dengan tuntunan kita
anak akan memperoleh kecerdasan yang lebih dan luas. Akan tetapi juga dengan tuntunan kita, anak harus terlepas dari segala macam pengaruh jahat atau harus memanusiakan. Di kelas, kita harus membangun ekosistem pendidikan antara guru dan peserta didik dengan orang tua, serta menyesuaikan materi-materi pembelajaran, memperbaiki penilaian dan tugas-tugas yang akan diberikan kepada peserta didik, lebih membimbing pribadi tiap peserta didik, dan harus membangun relasi psikologis dengan anak dengan penuh cinta. Sebagai seorang pendidik, yaitu mempersiapkan administrasi yang sederhana dan fleksibel, mempersiapkan juga asesmen non-kognitif seperti bertanya kesulitan anak di rumah, kendala apa yang dihadapi, keadaan di rumah, keadaan orang tua, lingkungan, sehingga dalam penerapan proses pembelajaran di kelas, kita sebagai guru lebih leluasa dalam pengajaran, membimbing anak secara individu sampai dia bisa mandiri, mencontoh sikap-sikap yang baik, memotivasi, dan jika perlu, materi pembelajaran bisa dilakukan sehingga pembelajaran di kelas lebih bersifat joyful atau inovatif, dan guru sebagai sahabat juga akhirnya akan menjadi figur yang menjadi panutan anak-anak didik. Sehingga kesimpulannya bahwa pendidikan sistem Among yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara hanya bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan secepat-cepatnya, sementara kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak sampai anak hidup mandiri. Dalam sikap momong, among, dan ngemong terkandung nilai yang sangat mendasar, yaitu pendidikan tidak memaksa, namun bukan berarti membiarkan anak bebas tanpa arah. Terima kasih, salam guru penggerak.